Ini tidak terlalu sulit. Bai Xiaochun berkata dengan bangga, melihat api satu warna. Menyulap api dan meramu obat benar-benar serupa dalam banyak hal. Meskipun teknik spesifiknya berbeda, ada banyak kesamaan. Misalnya, ketika menyulap api, seseorang mencampurkan beberapa jenis jiwa tertentu, dan kemudian membuat penyesuaian berdasarkan transformasi selanjutnya. Utama terletak pada kenyataan bahwa semua penyesuaian perlu dilakukan dalam satu gerakan, ketika jiwa-jiwa menghadapi bersama-sama dengan telapak tangan. Memperkecil apapun pada saat itu akan menyebabkan kegagalan. Tentu saja, proses tersebut juga membutuhkan penggunaan dasar kultivasi seseorang. Baik kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa dihitung sebagai energi surga dan bumi, dan merupakan elemen yang diperlukan. Bagi seorang pemula, semua faktor yang berbeda itu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri. Tapi kegagalan pertama Bai Xiaochun hanya karena dia tidak melakukan penyesuaian yang tepat pada saat yang diperlukan. Setelah itu, dia menganalisis situasinya, dan kemudian memutuskan untuk menganggap jiwa sebagai tanaman obat dengan sifat unik, menggunakan sebagai tungku pil, dan kekuatan spiritualnya sebagai api untuk memanaskan tungku. Setelah itu, semuanya menjadi jelas. Karena itu, ia berhasil pada percobaan keduanya. Melihat nyala api satu warna di balik itu sangat bersemangat, seolah-olah sebuah pintu besar telah dibuka, mengarah ke jalan baru untuk diikuti. Nekromancer seperti keturunan langsung dari surga dan bumi. Dan aku seorang ahli nujum. Dia tertawa dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa kemampuannya untuk menyulap nyala api satu warna menjadi ahli nujum pemula di Wildlands. Selanjutnya, nyala api dua warna. Mata berkilauan. Dia menghasilkan beberapa jiwa lagi dari tasnya yang dipegang, kemudian mengikuti formula. Memperlakukan jiwa seperti tanaman obat, ia menggabungkannya sesuai dengan rasio yang dibutuhkan, menyesuaikan kekuatan spiritualnya, dan kemudian menutup tanggung jawab di atas jiwa untuk bertindak sebagai tungku pil. Mungkin terlihat rumit, tapi Bai Xiaochun telah meramu obat selama bertahun-tahun, dan sangat akrab dengan tugas-tugas seperti itu. Bersinar ketika dia membenamkan dirinya dalam pekerjaan, dan segera api satu warna dan berbagai jiwa bergabung, dan warna kedua muncul di api. Zhou Yixing tidak bisa membantu bangkit ke posisi duduk, matanya lebih lebar dari sebelumnya ketika dia mengungkapkan api dua warna yang terbentuk di telapak tangan Bai Xiaochun. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Mustahil. Butuh 3 tahun penuh untuk berhasil menyulap api dua warna. Zhou Yixing hampir terlihat seperti dia melihat hantu, dan mengecewakan dalam hati sangat tidak nyaman. Yah, tidak seperti itu yang luar biasa. Itu hanya api dua warna kan. Bukan masalah besar. Pria bayi ini benar-benar beruntung, itu saja. Bahkan ketika Zhou Yixing merengut kesal, api dua warna selesai terbentuk. Namun, hal-hal belum berakhir. Bai Xiaochun mengeluarkan beberapa jiwa lagi, kira-kira 50 kali ini, dan menggunakan apa yang mengaktifkan metode yang lebih rumit untuk memberi mereka makan dalam nyala api dua warna. Secara bertahap, warna ketiga muncul, dan ia memiliki nyala 3 warna. Bai Xiaochun tidak terkesan dengan nyala api 3 warna. Tanpa berhenti, dia ratus lengan bajunya untuk menghasilkan beberapa jiwa pendendam. Kemudian, dengan mata berkilauan, dia memberi makan jiwa-jiwa ke dalam nyala api 3 warna, yang bergolak seperti lautan api. Meskipun sepertinya hanya melempar mereka, dia benar-benar tepat menempatkan mereka sesuai dengan urutan yang sangat tepat, membuat penyesuaian sepanjang waktu. Namun, proses keseluruhan terjadi dalam. Sesaat kemudian, lautan api menyusut kembali menjadi lidah api, kali ini dengan 4 warna. Bagaimana ini mungkin? Seru Zhou Yixing ke dalam, matanya lebih lebar dari sebelumnya saat dia membocorkan api 4 warna. Sebelumnya, ia telah menorehkan segalanya untuk itu, tapi sekarang, ia tidak dapat terus mengatakan bahwa itu adalah kebetulan. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah menghasilkan api 4 warna dalam hampir satu tindakan halus kepada Zhou Yixing bahwa ia benar-benar menangani dengan ahli nujum tukang harian. Namun, semuanya terjadi gitu cepat sehingga Zhou Yixing mulai bertanya-tanya apakah ini seseorang dari klannya yang dia tidak tahu. Tapi dia dengan cepat membayangkan gagasan itu. Menatap Bai Xiaochun, dia mengertakkan gigi, tidak bisa menyembunyikan rasa iri yang berkedip di matanya. Aku menolak untuk percaya bahwa pria ini benar-benar menakjubkan. Itu tidak lain hanyalah nyala api 4 warna yang sepele. Tidak mungkin dia bisa menyulap nyala api 5 warna menggunakan teknik Zhou Clan.
Lagi pula ketika mencoba menyalakan api 5 warna, ada faktor yang sangat sulit bagi kebanyakan orang. Sebelum dia bisa menyelesaikan penulisan itu, Bai Xiaochun menghasilkan lebih dari 1000 jiwa pendendam, menggabungkan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam 4 api berwarna. Api nari dengan pembohong seolah-olah akan mengering, namun, Bai Xiaochun dengan tutup menutupi perhatian di atasnya. Kemudian, beberapa saat kemudian, dia membuka tinjauannya untuk mengungkapkan warna kelima. Zhou Yixing mati rasa, dan kulit kepalanya mulai kesemutan. Aku tidak peduli dengan luar biasanya cowoknya, tidak mungkin dia bisa menyulap api 9. Dia tidak bisa. Aku tidak peduli seberapa hebatnya dia pikir dia, atau berbakatnya, dia masih membutuhkan waktu untuk menyalakan api. Bai Xiaochun tidak mungkin tahu bahwa Zhou Yixing benar-benar menjadi gila. Jika dia tahu, dia akan sangat senang. Saat ini, dia sepenuhnya fokus pada nyala api 5 warna tapi dikendalikan olehnya. Alih-alih melanjutkan untuk mencoba lebih banyak api, ia membutuhkan waktu menunggu mengapa nyala 5 warna hampir memudar sebelumnya. Setelah sedikit waktu berlalu, saya mencapai kesimpulan. Ada konflik dengan ramuan jiwa. Rumusnya tidak sempurna. Ketika nyala api 5 warna terbentuk, beberapa jiwa saling bentrok. Jika gangguan itu terkandung, nyala api disulap. Jika tidak maka itu gagal. Jadi, sepertinya aku tidak bisa mempercayai formula itu. Setelah berpikir lebih jauh, ia melanjutkan untuk mencoba menyalakan api 6 warna, dan melakukan persisten seperti formula yang diperlukan, yang menghasilkan 3000 jiwa. Secara umum, sangat penting untuk mempertahankan rasio jiwa yang tepat, dan juga menggabungkan mereka pada waktu yang tepat. Bagi banyak ahli nujum pekerja harian, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi bagi Bai Xiaochun, itu adalah hal yang sederhana, bahkan dengan 3000 jiwa. Tak lama, 3000 jiwa semuanya diatur dan disesuaikan dengan benar, mengalir ke dalam nyala api 5 warna. Tak lama, dia memiliki api 6 warna. Selanjutnya adalah nyala 7 warna. Pada titik ini, Zhou Yixing tidak mungkin lagi terkejut, dan pada kenyataannya dibanjiri perasaan cemburu yang intens, dan pada saat yang sama, putus asa. Tidak mungkin bertanya untuk membayangkan seseorang bisa gitu berbakat sehingga mereka bisa menggunakan formula api klannya untuk menyulap semuanya menjadi nyala 7 warna dalam satu sesi tunggal. Itu benar-benar tidak manusiawi. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa Zhou Yixing adalah orang yang memberitahunya formula, namun, belum menyebutkan hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan. Salah satu contoh adalah seberapa penting untuk mengandung gangguan yang muncul dalam nyala api 5 warna. Namun, jika hal-hal seperti itu, Necromancer Bai ini sudah menyampaikan semuanya sendiri. Zhou Yixing tidak bisa membantu tapi sedikit takut. Ketika api 8 warna muncul di telapak tangan Bai Xiaochun, Zhou Yixing merasa sedikit mati rasa, dan hanya mengungkapkan dengan kaget, tidak yakin apakah dia melihat sesuatu atau tidak. Tapi kemudian, suara gemuruh bergemuruh ketika nyala api 9 warna muncul, dan Zhou Yixing berteriak tanpa sadar. Melompat berdiri, dia menunjuk Bai Xiaochun, menatap seolah-olah dia baru saja melihat hantu, bersyukur dengan keheranan sehingga dia pingsan. Ini tidak mungkin. Zhou Yixing berteriak histeris. Itu benar-benar kemungkinan. Kamu gagal pada percobaan pertamamu pada nyala api 1 warna, tapi setelah itu, berhasil dengan segalanya hingga nyala 9 warna. Aku tidak tahu seorang ahli nujum tunggal yang berani mengklaim mampu melakukan itu. Hanya nekromancer terestrial yang mampu melakukan hal seperti itu. Siapa sebenarnya kamu? Pertunjukan ajaib yang baru saja dia saksikan tampak tidak masuk akal. Bai Xiaochun tertawa kening karena terganggu, dan memandang Zhou Yixing dengan marah. Tentu saja, pada saat yang sama, dia merasa sangat senang karena baru saja menyalakan warna 9. Pipa, katanya dengan meniru yang terbaik dari seseorang dari generasi senior. Merasakan kegembiraannya karena nyala api 9 warna di tangan memiliki keinginan untuk mencoba dirinya sendiri dan mengeluarkan 30.000 jiwa. Kemudian dia membuka jari-jarinya, membiarkan api 9 warna berubah menjadi lautan api. Dengan hati-hati mengatur 30.000 jiwa, dan menuangkan kekuatan spiritualnya dengan cara yang benar, ia mulai memberi makan jiwa-jiwa ke dalam api. Beberapa masuk individu, yang lain dalam kelompok 3 hingga 5. Tak lama, mereka semua di dalam. Tentu saja, kecepatan di mana dia melakukan semua itu deskripsi. Dalam waktu sekitar 10 waktu, jiwa-jiwa itu bergabung ke dalam api, di mana Bai Xiaochun menyaksikan dan menutup tinjauannya. Gemuruh. Tangannya menjadi seperti lubang hitam yang memanfaatkan semua nyala api di sekitarnya. Kemudian,
Ketika dia membuka jari-jarinya, dia melihat api 10 warna. Bab 572, aku menolak untuk percaya. 10 api 10 warna muncul, di seluruh gua diterangi oleh cahaya cerah. Bahkan, cahaya itu bahkan menembus dinding gua, membuat seluruh gunung menyala terang. Tekanan yang sangat kuat terpancar dari api, menyebabkan mata Bai Xiaochun melebar karena kegembiraan. Dia bahkan mulai bergetar nampak. Aku bisa. Aku membuat api 10 warna. Dia bahkan merasa lebih bersemangat tentang secara pribadi membuat api multiwarna daripada yang biasanya dia lakukan. Berbeda dengan kegembiraan Bai Xiaochun, pikiran Zhou Yixing seolah-olah oleh kilat. Dia hanya berdiri di sana menganga, pikirannya disapu bersih oleh pemandangan api 10 warna. Dia ingin percaya bahwa dia hanya berhalusinasi tapi hanya kasihan, tidak mampu membodohi dirinya sendiri seperti rupa. Dia baru saja menyaksikan formula klannya sendiri yang digunakan untuk menyulap semuanya dari api 1 hingga 10 warna. Itu adalah masalah yang telah di dunianya. Di rumah, bahkan para patriark yang merupakan ahli nujum terestrial tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ahli nujum ini baru saja mempelajari formula klannya. Meski gitu, dia masih berhasil, sesuatu yang membuat Zhou Yixing merasa benar-benar hilang. Ini tidak mungkin bagaimana ini bisa terjadi. Wajahnya seputih kertas sambil terlihat gila pada dirinya sendiri. Membandingkan itu adalah pukulan yang besar baginya, dan ketika dia membandingkan dirinya dengan nekromancer Bai ini, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa seolah-olah dia sendiri hanyalah sampah. Tidak manusiawi. Dia benar-benar dan benar-benar tidak manusiawi. Petik 2. Kekecewaan melonjak dalam dirinya, menghapus kecemburuan dari sebelumnya. Perbedaan antara dia dan ahli nujum ini seperti perbedaan antara awan dan lumpur di bawah mereka. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk cemburu. 10 warna api puncak absolut dari peringkat Master Necromancer. Di semua Wildlands, jumlah ahli nujum yang bisa menyulap api 10 warna sangat terbatas. Setiap orang seperti itu mendominasi hampir kemanapun mereka pergi. Master Necromancer di puncak level mereka dapat menarik banyak pengikut-pengikut kultivasi jiwa lainnya. Selanjutnya, mengingat bahwa mereka dapat menyulap api 10 warna, ketika mereka membuat obat jiwa, itu akan dianggap obat jiwa tingkat rendah 10. Kebanyakan ahli nujum menyambut pengikut kultivator jiwa. Butuh banyak jiwa untuk menyulap api. Sebagai contoh, api 10 warna membutuhkan 30.000 jiwa pendendam. Bagi ahli nujum untuk mendapatkan semua jiwa itu sendiri akan sangat merepotkan. Karena itu, memiliki pengikut untuk membantu adalah cara alami. Meskipun demikian, tidak semua ahli nujum suka memiliki pengikut. Beberapa dari mereka suka melakukan sesuatu sendiri karena berbagai alasan. Dalam hal mendapatkan jiwa, itu juga mungkin untuk pergi ke kota-kota raja, atau klan ahli nujum, dan berdagang obat jiwa untuk apa yang mereka pesan. Artikel, ahli nujum yang mencapai peringkat master umumnya jika tidak terkenal. Jika takdir ada di pihak mereka, mereka bisa mencapai kemajuan yang menggetarkan dan menggoncangkan bumi dan menjadi ahli nujum bumi. Necromancer terestrial bahkan lebih terkenal, dan jauh di atas Necromancer Master dalam hal berdiri. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam saat dia memandang pandangannya dari 10 warna untuk memandang Zhou Yixing. Ketika mata mereka bertemu, semua kebanggaan dan kebanggaan Zhou Yixing hancur, benar-benar hancur oleh api 10 warna. Mengomel dengan getir, dia bahkan tidak berani menahan pandangan Bai Xiaochun. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Jelas jauh lebih mudah untuk membuat Zhou Yixing melakukan apa yang dia katakan di masa depan. Ya, karena aku sudah dibuat sangat ketakutan, aku mungkin akan terus berjalan. Aku yakin bahwa ketika aku menyulap nyala api 11 tahun dan menjadi ahli nujum terestrial, Zhou Yixing akan sangat terkejut sehingga dia akan berakhir setengah mati. Informasi tentang formula api. Bahkan ketika Zhou Yixing berdiri di sana menonton, meninjau formula api 11 berwarna. Zhou Yixing ragu-ragu mendengarkan, lalu berbisik, "Rekan Daois Bai, ada perbedaan besar antara nyala 10 warna dan 11 warna. Kamu duduk hanya diam dan menonton." Bai Xiaochun bangga dengan bangga. 10 keberhasilannya sebelumnya membuat merasa sangat percaya diri. Dari apa yang dia tahu, menyulap api sebenarnya adalah masalah yang sangat sederhana. Cara Bai Xiaochun menanggapi Zhou Yixing membuat hati berdebar-debar. Yang benar-benar adalah jika dia benar-benar bisa menyaksikan nyala api berwarna 11 disulap, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Itu terutama benar-benar mengingat teknik yang digunakan adalah klannya sendiri.
Bagi Zhou Yixing, itu hampir sama dengan menyaksikan salah satu leluhurnya klannya menyaksikan api. Zhou Yixing menarik napas dan duduk diam di sana, pandangan tertuju pada tangan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sangat senang dengan reaksi Zhou Yixing. Tidak terlihat sangat mengesankan, ia melihat rumus untuk 11 nyala api, lalu membuat tugas untuk menghasilkan 60.000 jiwa pendendam, yang meletus seperti badai di gua. Kemudian, dia tangan kanannya dan mengirim jiwa-jiwa ke dalam api. Setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, ekspresinya berkedip. Meskipun dia mampu mengendalikan cara 60.000 jiwa bergabung bersama, ketika mereka menuangkan ke dalam api 10 warna, dia menyadari bahwa transformasi yang tidak terduga sedang berlangsung. Tekanan kekuatan nyala terlalu kuat. Bai Xiaochun tidak terlalu terbiasa dengan fluktuasi sulap api, tapi jelas bisa merasakannya. Tidak baik. Wajah Bai Xiaochun jatuh. Kehilangan kendali bahkan pada satu jiwa berarti kehilangan kendali atas seluruh 10 api berwarna. Jiwa-jiwa tiba-tiba semua ke dalam api pada saat yang sama, menyebabkan nyala api berkedip dengan pembohong. Kemudian, suara letupan bisa terdengar saat nyala api mengedip. Gumpalan secepatnya hijau naik dan kemudian menghilang. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan Zhou Yixing sama-sama terpana. Napas Bai Xiaochun tercekat di tenggorokannya. Baru saja selesai menyombongkan diri hanya untuk gagal secara dramatis menyebabkan wajahnya terbakar seolah-olah dengan api. Mengaum dengan marah, dia mengerjakan tasnya untuk menghasilkan lebih banyak jiwa, dan kemudian mulai menyulut api, mulai dari varietas satu warna dan terus kembali hingga 10. Kemudian dia mengungkapkan api 10 warna dan meninjau semua yang telah dia lakukan sejauh ini, dan kemudian, memulai upaya lain pada 11 api berwarna. Segera, suara gemuruh terdengar seperti dia gagal lagi. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa berhasil. Bai Xiaochun dengan marah memukul punggungnya, hanya untuk menyadari bahwa dia kehabisan jiwa. Kemudian perlahan-lahan melihat ke arah Zhou Yixing, yang telah pulih dari keterkejutan sebelumnya dan mengungkapkan Bai Xiaochun dengan ekspresi di wajahnya. Merasa terhina dan bahkan lebih marah, Bai Xiaochun berkata, "Apa yang kamu lihat? Bawakan aku beberapa jiwa lagi. Jika kamu tidak kembali dengan setidaknya 100.000, maka jangan kembali." Petik 2. Memberi Zhou Yixing kebaikan terakhir, dia membuat lengan bajunya, mengirimnya terbang dari gua. Gitu berada di luar, Zhou Yixing menggertakkan giginya karena marah pada cara mendominasi nekromancer Bai ini. Jelas dia tidak cukup terampil untuk menyulap 11 api berwarna, dan Zhou Yixing bahkan mencobanya. Bukan saja dia mengkhawatirkannya, tapi dia bahkan mulai membual. Kemudian ketika dia gagal, dia melampiaskan keinginannya pada Zhou Yixing. Sambil tertawa kecil, dia berkata, kamu benar-benar berpikir sesederhana itu untuk menjadi ahli nujum terestrial. Sayangnya, karena mantra yang ditempatkan di Bai Xiaochun pada dasarnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah dan menangkap beberapa jiwa. Sayangnya, klon Bai Xiaochun telah menangkap semua jiwa di suatu dekat, jadi dimanapun menemukan di daerah itu, dia tidak dapat menemukan satu pun. Sambil menggertakkan giginya, besar-besaran pencariannya. Saat dia berjalan, malam mulai turun. Pada saat yang sama, awan gelap memenuhi langit, dan hujan mulai turun, hujan yang tajam dan menyakitkan saat menyentuh kulitnya. Kadang-kadang, sambaran petir hijau akan bergerak melintasi langit di atas. Pada saat lain, Zhou Yixing hanya akan memutar basis budidayanya dan hujan. Tapi setelah 90% disegel, ia terpaksa melanggarnya dengan sengsara dan kutukan. Aku benci orang bernama Bai. Jika hanya Kaisar Neraka yang akan melihat apa yang terjadi, turunkan kilat neraka dan singkirkan orang itu dari peta. Petik 2. Setelah mengirim Zhou Yixing keluar untuk berburu jiwa, Bai Xiaochun mengirim 3 klonnya untuk melakukan hal yang sama, kecuali bahwa dia menyuruh mereka untuk mencari di hutan. Klonnya memiliki basis kultivasi yang sama seperti yang dia lakukan, dan juga dilengkapi dengan Soul Convergence Pills, yang membuat segalanya lebih mudah bagi mereka daripada bagi Zhou Yixing. Adapun Bai Xiaochun sendiri, ia duduk di sana diam-diam, menganalisis kegagalannya sebelumnya dan mengerjakan beberapa conjurings lagi. Suatu hari, 2 hari, 3. Segera 7 hari telah berlalu, dan Bai Xiaochun telah berhasil menyulap lebih dari 10 lidah api 10 warna. Namun, dia tidak bisa mendorong satu pun ke level 11 warna. Setiap saat ia menemui kegagalan. Seiring bertambahnya dan tumbuhnya tubuh, matanya menjadi lebih merah. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak bingung ketika dia gila mencoba menentukan alasan kegagalannya. Semakin banyak waktu berlalu,
dia mulai mengubah formula yang digunakan untuk 11 nyala api, meskipun dia tidak menyadarinya. Berkat perubahannya, keahliannya dalam menyulap api maju dengan mantap. Namun, ia terus menghadapi kesulitan di setiap belokan. Mengenal adalah bahwa sebenarnya ada hambatan antara api 10 dan 11 berwarna. Tidak hanya orang perlu menyesuaikan formula, tapi orang juga harus memiliki kontrol yang sempurna terhadap api 10 warna. Hari-hari berlalu, dan Bai Xiaochun terus turun ke keadaan tidur. Babak 573, bantu aku, rekan Dawis Bai. Saat Bai Xiaochun melakukan sulap nyalanya, 8 hari berlalu. Sementara itu, agak jauh, Zhou Yixing terbang di udara, acak-acakan, batuk darah. Mengejarnya adalah sekelompok lebih dari 100 raksasa buas. Kalian mendukung hal-hal terlalu jauh. Zhou Yixing melolong frustrasi. Bai Xiaochun memintanya untuk membawa kembali 100.000 jiwa, tapi dengan dasar kultivasinya tersegel, itu adalah tugas yang hampir mustahil. Meskipun dia sebenarnya dalam formasi inti akhir, dia pernah belum sepenuhnya pulihkan sepenuhnya dari, dan itu berarti bahwa persen dari dasar kultivasinya dia memiliki akses untuk menguji coba yang kira-kira setara dengan pendirian yayasan awal. Pada satu titik, ia mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan dari kebebasan relatifnya untuk diri sendiri. Namun, dia segera menemukan bahwa jika dia pergi terlalu jauh dari Bai Xiaochun, mantra pembatas di dirinya akan mulai menunjukkan tanda-tanda ledakanan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain dari penilaian diri seperti itu, dan meninggalkan kutukan Bai Xiaochun lebih dari sebelumnya. Pada satu titik, dia menyadari bahwa dia sedang dibuntuti, atau mungkin bahkan diburu. Tepat ketika dia berbalik untuk melihat diri, dia menemukan bahwa sekelompok raksasa muncul untuk menghadapi. Dia bertarung dan membunuh beberapa, tapi jumlah mereka terus bertambah sampai dia benar-benar dikelilingi. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia seperti binatang lemah yang diserang oleh predator ganas. Karena krisis yang berbahaya akhirnya ia menggunakan sihir untuk membuat diri sendiri, sesuatu yang menguras tenaga hidupnya, tapi memberinya kecepatan yang sangat besar. Sayangnya, penggunaan sihir rahasia membuat raksasa lebih tertarik pada mereka, dan mereka memulai tanpa henti. Zhou Yixing tidak mungkin lebih frustrasi. Jika dasar budidayanya tidak disegel, maka ia tidak akan pernah membiarkan raksasa yayasan pendirian ini lolos. Dia akan mereka semua dengan pikiran belaka. Tapi sekarang, kekuatan jiwanya disegel, dan sebagian besar teknik magisnya tidak dapat digunakan. Itu meneteskan air mata ketika dia menyadari bahwa jika para raksasa menangkapnya, dia pasti akan mati. Aku ahli nujum utama, teriakannya. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Bahkan ketika suara Zhou Yixing terdengar, dua bilah jiwa tiba-tiba berteriak di udara ke arahnya, serangan kuat yang menghantamnya dan menciptakan terhuyung ke samping, batuk darah. Lebih dari 100 orang pembohong di belakang semua benar-benar fokus untuk mengejarnya, dan bahkan ada 2 jiwa bersama mereka, yang memandang Zhou Yixing seolah-olah dia semacam harta. Namun, gitu mereka menyebut dirinya ahli-ahli nujum, ekspresi mereka berkedip dengan ragu-ragu. Reaksi serupa dapat dilihat di antara orang-orang pembohong. Ahli nujum, kata salah satu penanam jiwa. Fluktuasi kekuatan jiwanya lemah, jadi bahkan jika dia seorang ahli nujum, kita masih bisa membawanya. Tapi bagaimana jika dia menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya? Bagaimana jika dia benar-benar dalam formasi inti, tapi terluka? Itu berarti bahwa jika kita tidak membunuhnya sekarang, kita bisa membawa bencana besar pada kita di masa depan. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, kedua pembudidaya jiwa bertukar pandang, dan kemudian salah satu dari mereka, jika kamu benar-benar ahli-ahli nujum, maka buat api 7 warna. Maka kami akan percaya kamu. Bahkan, kami bahkan akan menawarkan permintaan maaf dan memberi kamu beberapa hadiah kompensasi. Zhou Yixing langsung lebih frustrasi daripada sebelumnya. Dia tidak memiliki nyala api 7 warna Anda, dan karena dasar budidayanya disegel, dia tidak bisa menyulapnya. Tidak memiliki cara untuk membuktikan siapa dia hanya mengaum dengan marah dan kemudian menggunakan sihir rahasianya untuk melaporkan diri lagi. Melihat Zhou Yixing menyelamatkan diri tidak meninggalkan 2 pembudidaya jiwa merasa cukup lega. Beraninya dia dianggap sebagai ahli nujum. Dia tidak bisa pergi jauh. Kejar dia. Jika kita membunuhnya, krisis saat ini dihadapi suku Black Mountain kita dapat diselesaikan. Selain itu, dia terluka dan hanya dalam tahap pendirian yayasan. Dia adalah hadiah dari Kaisar Neraka kepada suku Black Mountain kami untuk membantu kami melewati masa sulit ini.
Dengan itu, mereka mulai mengejarnya lagi. Pengejaran terus berlanjut, dengan Zhou Yixing menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya untuk dilaporkan kepada diri sendiri. Segera, dia sangat marah dan lelah sehingga dia merasa seperti akan meledak. Aku benci orang bernama Bai. Dia kutukan dalam hati. Semua orang di dunia bernama Bai ada dalam daftar kebencianku sekarang. Aku dengan baik hati mengatakan kepadanya bahwa nyala api 11 tahun sangat sulit untuk dipanggil. Jika dia ingin diperingatkan, baiklah, tapi mengapa dia harus sangat marah ketika dia gagal? Jika bukan karena dia marah dan paksaku untuk pergi mencari jiwa, aku tidak akan pernah berada dalam situasi ini. Semakin banyak musuh bergabung dalam pengejaran, memberikan Zhou Yixing yang marah tidak ada pilihan lain selain terus menggunakan sihir rahasianya untuk balapan kembali ke Bai Xiaochun di gua, batuk darah sepanjang waktu. Ini adalah hari yang Zhou Yixing tidak akan pernah bisa seumur hidupnya. Hanya dengan berulang kali menggunakan kekuatan hidupnya untuk menyulap sihir rahasianya barulah dia bisa tetap hidup. Sekarang, sebagian menunjukkan memutih, mengungkapkan harga sebenarnya yang harus dibayar untuk kabur. Akhirnya, dia melihat gunung tandus di mana Bai Xiaochun berada. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan sangat gembira dengan prospek untuk kembali. Air mata mengalir keluar dari matanya, dia melihat ke belakang pada pengejarnya dan berteriak, "Kalian tunggu saja." Dua pembudidaya jiwa, dan para raksasa yang mereka pimpin, mendapat firasat buruk ketika mereka melihat gunung yang menjadi tujuan Zhou Yixing, tapi tidak menghentikannya. Penanam jiwa bahkan mengertakkan gigi mereka dan melakukan gerakan mantra untuk melepaskan serangan kekuatan jiwa bersama. Berdiri, dua bilah jiwa muncul, masing-masing panjangnya selusin meter atau lebih. Bahkan ketika mereka muncul, mereka bergabung bersama, menjadi senjata sepanjang 30 meter. Pada saat yang sama, orang-orang pembohong marah, menyebabkan aliran ki dan darah meletus dari tubuh mereka, kabut hitam yang menyatu dengan pedang jiwa, menyebabkannya tumbuh lebih besar. Pada titik ini, itu sepenuhnya 150 meter saat menebas ke arah Zhou Yixing. Hasilnya, dua pembudidaya jiwa dikeringkan secara signifikan, dan lebih dari 100 orang pembohong semua memiliki wajah pucat. Namun, mereka melihat ke arah Zhou Yixing dengan antisipasi yang tajam. Sihir rahasia suku, seru Zhou Yixing, terkejut. Terbangun karena cemas, dia batuk 8 mulut penuh darah saat dia sekali lagi melepaskan rahasianya, secara sempit tetap berada di depan pedang jiwa ketika dia menembak ke arah gunung. "Bantu aku, rekan Dawis Bai," teriaknya. Pada saat yang sama, bilah jiwa panjang 150 meter itu menebang Zhou Yixing dan gunung itu sendiri, jelas beberapa saat lagi dari segalanya menjadi debu. Tiga klon Bai Xiaochun masih mengumpulkan jiwa-jiwa, jadi dirinya yang sebenarnya duduk sendiri di gua di atas gunung. Saat ini, ekspresi ganas bisa terlihat di wajah. Acak-acakan, dan matanya benar-benar merah, seolah-olah dengan berharga. Tepat di tengah-tengah telapak tangan adalah lidah api 10 warna, di mana memberi dendam kepada yang mencarikan makan di aliran jiwa. Dia sepenuhnya dan benar-benar fokus dan tidak berani membiarkan dirinya terganggu. Matanya merah, dan dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Yang dia tahu adalah bahwa kegagalannya yang berulang-ulang datang dengan biaya yang luar biasa. Karena semua itu, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar gua. Kali ini pasti akan berhasil. Itu harus. Api 10 warna melahap semua jiwa, dan warna ke-11 baru saja akan muncul dalam nyala api. Ketika tiba-tiba, nyala api itu menjadi tidak stabil. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan kemudian mendorong jarinya ke dalam nyala api. Namun, nyala api hanya berkedip lebih liar, dan kemudian fluktuasi yang kuat mulai keluar darinya yang menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Pada saat itu teriakan Zhou Yixing mencapai telinganya, gitu pula lolongan lebih dari 100 raksasa biadab. Kemudian, semua suara seperti itu ditenggelamkan oleh ledakan besar yang terjadi ketika api 10 warna benar-benar tidak stabil dan meledak. Berteriak Bai Xiaochun melesat ke belakang, mengeluarkan parasol abadi untuk melindungi dirinya saat seluruh gunung bergetar hebat. Sebelum pedang jiwa bahkan bisa mencapai gunung, puncaknya meledak, dan api besar meledak ke segala arah. Puing-puing yang menyala dan bahkan lava keluar, benar-benar menghancurkan jiwa seolah-olah itu belum pernah ada. Bab 574, Penerus Kaisar Neraka. Semuanya terjadi terlalu cepat. Entah itu Zhou Yixing atau pengejarnya, tak satu pun dari mereka bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum seluruh gunung di depan mereka meletus seperti gunung berapi.
Cara gunung runtuh, bahkan ke titik di mana lava mengalir keluar dari itu, membuat mereka seolah-olah mereka tiba-tiba menghadapi beberapa monster ganas. Berteriak, semua orang mulai mundur. Tidak beruntung, nyala api dan lahar tidak meledak sangat jauh, dan segera memudar. Zhou Yixing menghitam, dan itu bahkan agak menembak mundur dengan kecepatan penuh karena takut dibakar. Semua orang benar-benar kaget, dan semua hati mulai berdebar-debar. Saat itulah suara untuk bergema keluar dari lautan api yang tersisa. Berani sekali kalian. Aku tidak percaya kamu benar-benar akan mengganggu nyala api aku. Ketika amarah dari kata-kata terus melayang di udara, api yang terakhir memudar, dan Bai Xiaochun muncul, ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya ketika dia melangkah maju. Jubahnya compang camping, tapi amarah dalam hati tidak mungkin lebih intens. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan berhasil, dan yakin bahwa satu-satunya alasan dia gagal adalah karena dia telah terputus. Gitu mata merahnya melihat orang-orang pembohong dan pembudidaya jiwa, Bai Xiaochun meminjamkan tasnya untuk menghasilkan api 7 warna. Seorang ahli nujum master. Gitu orang-orang pembohong melihat api 7 warna, mereka mulai secara naluriah bergetar dan terengah-engah ketakutan. Adapun dua pembudidaya jiwa, berdiri di lingkaran besar yayasan pendirian, tapi bahkan mereka mengungkapkan Bai Xiaochun dengan wajah mereka tampak pucat. Mereka tahu bahwa api 7 warna adalah ciri utama ahli nujum master, dan bahwa orang-orang seperti itu adalah tipe yang bisa mengumpulkan kelompok besar pengikut-pengikut jiwa. Lebih jauh lagi, sekarang sudah jelas bahwa orang yang mereka kejar pasti adalah pengikut ahli nujum master ini. Tidak hanya mereka mencoba untuk membunuh pengikut ahli-ahli nujum, tapi mereka telah ahli nujum yang sangat menguasai ketika dia menyulap api. Dua pembudidaya jiwa, yang sudah sangat deras, kemudian menyadari bahwa merahnya mata Bai Xiaochun adalah, dan bahwa dia jelas marah. Segera, mereka menggenggam tangan dan dalam-dalam. Tolong redam amarahmu, Tuan Nekromancer. Kami benar-benar tidak tahu bahwa kamu ada di sini menyulap api, Tuan Nekromancer. Tolong, hilangkan amarahmu. Kami dapat menawarkan kompensasi. Setelah mendengar kata-kata gemetar para penanam jiwa, dan melihat mereka memandang orang-orang biadab di belakang mereka semua turun untuk bersujud. Ketika Bai Xiaochun melihat semua itu, amarahnya mulai mereda. Foto, gangguan saat kritis penyuliran api alasan utama lagunya yang 11 gagal. Terbesar terletak pada kurangnya kontrol. Meskipun dia telah menyelesaikan semua masalah sebelumnya yang dia temui, masalah baru tiba-tiba muncul, yang menyebabkan ledakan beberapa saat yang lalu bahkan mengejutkannya. Jelas ada beberapa ketidakstabilan internal. Tapi ada ketidakstabilan sebelumnya, dan tidak pernah ada ledakan seperti itu. Mengambil dalam hati, dia situasi-situasi untuk mencari jawaban. Sementara itu, dua pembudidaya jiwa yang panik menawarkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Namun, kemudian mereka menganggap krisis yang dihadapi suku mereka, dan tiba-tiba bertukar pandang. Grandmaster, salah satu dari mereka berkata, sekarang gua abadi kamu abadi, mungkinkah kamu sementara waktu tanpa tempat tinggal? Jika demikian, mengapa tidak datang ke suku kami untuk beristirahat sedikit? Bai Xiaochun melirik kembali ke gua gunung yang hancur, dan kemudian mengangguk. Yang dia order saat ini adalah bertahan seperti itu. Tempat yang tenang untuk menganalisis masalah dengan nyala 11 berwarna. Mempertimbangkan bagaimana para penanam jiwa dan orang-orang pembohong memperlakukannya, Bai Xiaochun akhirnya mengerti seperti apa posisi para ahli nujum yang ditempati di Wildlands. Itu jelas melebihi apa yang dia bayangkan sebelumnya. Dari samping, Zhou Yixing kesal dengan amarahnya sendiri. Percaya, dia telah menyebutkan bahwa dia adalah ahli nujum utama, namun para pembudidaya pembohong dan jiwa menolak untuk mempercayainya. Segera, para penggarap jiwa dan orang-orang pembohong dengan hati-hati memimpin Bai Xiaochun kembali ke suku mereka. Itu bukan suku yang sangat besar, dengan hanya sekitar 1000 anggota, yang membuat rumah mereka di salah satu lembah gunung setempat. Suku itu dibentengi, tapi dengan cara yang sangat primitif, dengan gua abadi digali ke sisi gunung. Bai Xiaochun segera diperlakukan sebagai tamu baik, dan secara pribadi memberikan gua abadi yang sebelumnya milik salah satu dari dua pembudidaya jiwa. Bahkan lebih baik, mereka terus-menerus memberinya upeti dalam bentuk jiwa-jiwa pendendam. Ada kompensasi lain juga. Sekali lagi, Bai Xiaochun dikejutkan oleh meremehkan pentingnya ahli nujum di Wildlands. Setiap kali dia bertemu dengan salah satu raksasa buas, mereka menatap campuran ketakutan dan rasa hormat. Bai Xiaochun sangat yakin bahwa jika dia meminta mereka, mereka akan melakukan apapun yang dia inginkan.
Adapun dua pembudidaya jiwa, mereka jelas menghormati dan takut akan hal itu, tapi pada saat yang sama, menginginkan sesuatu darinya, meskipun mereka ragu-ragu untuk membicarakannya secara terbuka. Semua orang berasumsi bahwa Zhou Yixing adalah salah satu pengikut Bai Xiaochun, dan karena itu, mereka juga memperlakukannya dengan sangat hormat, dan memberinya kompensasi yang cukup besar, meskipun tidak ditetapkan dengan Bai Xiaochun. Setelah berada di suku hanya sekitar setengah bulan, penggunaan jiwa sehari-harinya memastikan bahwa dua pembudidaya jiwa tidak bisa mencegah dari menggertakkan gigi ketika mereka menyerahkannya. Akhirnya, Bai Xiaochun mulai merasa tidak enak tentang hal itu. Kali berikutnya mereka datang untuk menikmati jiwa. Dia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ludahkan. Apa yang kamu inginkan dari bantuan aku?" Petik 2. Dua pembudidaya jiwa tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka telah menahan semua waktu ini. Jadi sekarang Bai Xiaochun mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini, bertukar pandang dan kemudian mengungkapkan kebenaran. 2 bulan sebelumnya, Kaisar Neraka telah mengeluarkan proklamasi yang menyatakan bahwa ia akan memilih seorang penerus untuk menerima warisannya. Kualifikasi yang sangat menuntut telah ditetapkan untuk penerus, dan hampir semua orang di Wildlands akan gila untuk mempersiapkan, termasuk orang-orang di kota raja, serta klan ahli nujum. Ada batasan dasar kultivasi bagi mereka yang dapat bersaing untuk menjadi penerusnya, dan bagi banyak orang itu diperlukan sejumlah besar obat jiwa untuk meningkatkan dasar kultivasi mereka. Sebagai hasilnya, 3 klan besar yang hidup di bawah kendali Giant Ghost City melakukan semua persiapan, termasuk mengeluarkan perintah ketat kepada suku-suku di wilayah pengaruh masing-masing untuk menyediakan obat jiwa dalam jumlah besar. Suku manapun yang tidak dapat memenuhi persyaratan akan menghadapi potensi eksekusi. Karena peristiwa yang terjadi baru-baru ini, suku Black Mountain sangat lemah, dan untuk sementara tidak dapat memproduksi obat jiwa. Akibatnya, mereka menemukan 3 cara untuk menyelesaikan masalah: menjual produk lain yang diproduksi di suku mereka, temukan ahli nujum untuk membantu mereka, atau menggunakan bandit untuk mencoba mendapatkan pengobatan jiwa. Mereka saat ini menggunakan opsi ketiga untuk mencoba diri dari bencana ini. Bai Xiaochun menemukan seluruh penjelasannya agak mencengangkan. Namun, mata Zhou Yixing membelalak. Bahkan, berita bahwa neraka sedang menggantikannya menyebabkan bersinarnya cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bai Xiaochun mempertahankan ekspresi netral, dan berhasil dengan santai meminta beberapa detail lagi dengan cara yang tidak mengungkapkan kurangnya pemahamannya. Tentu saja, Zhou Yixing sangat gembira dengan masalah ini sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali, dan melanjutkan untuk memberitahu Bai Xiaochun semua yang dia tahu. Hanya pada titik inilah Bai Xiaochun akhirnya memahami bahwa, selain Kaisar Agung dari kota, ada juga Kaisar Neraka di Wildlands. Ada legenda tentang Kaisar Neraka yang menyatakan bahwa Kaisar Agung generasi pertama meninggal, jiwanya tidak lenyap, tapi sebaliknya, menjadi sungai dunia bawah. Itu berlanjut untuk mengendalikan aspek kematian di dunia, dan adalah roh dari sungai dunia bawah. Itulah asal-usul Kaisar Neraka. Dari generasi ke generasi, iman orang-orang yang diperintah oleh kaisar-kaisar akan meningkatkan kekuatan Kaisar Neraka. Faktanya, selama bertahun-tahun, pembohong telah dipengaruhi oleh para penggarap jiwa sampai pada titik di mana mereka juga mulai menunjukkan iman kepada Kaisar Neraka. Pada dasarnya, Kaisar Agung adalah pemimpin fisik yang semua orang bisa melihat, sedangkan Kaisar Neraka adalah seorang termasyhur simbolis. Juga menurut legenda, istana Kaisar Neraka ada jauh di dalam sungai dunia bawah, yang merupakan tempat Kaisar Neraka berada. Kadang-kadang, ia akan mengirim utusan ke dunia hidup, orang-orang yang selalu diperlakukan dengan hormat, bahkan oleh Kaisar Agung yang memerintah. 2 bulan sebelumnya, dunia bawah muncul di atas kota sungai, dan sebuah prasasti batu turun dengan dekrit Dharma. Menurut dekrit itu, seorang penerus harus dipilih dalam satu siklus 60 tahun, seorang penerus yang bisa menjadi Kaisar Neraka generasi berikutnya. Wildlands sepenuhnya terguncang. Setelah semua ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung banyaknya bahwa pernah ada menyebutkan bahwa neraka memilih penggantinya. Semua klan, markis, dan penguasa di kota besar, serta kekuatan yang kuat di 4 kota raja dan bahkan kelompok berpengaruh lainnya, sangat besar. Semua orang ingin penerus Kaisar Neraka datang dari kelompok mereka. 2 prasyarat harus dipenuhi untuk menjadi calon penerus. Pertama, untuk memiliki dasar budidaya jiwa yang baru lahir. Kedua, untuk resmi memenuhi kualifikasi pencalonan. Bab 575, Semangat yang tumbuh jiwa baru lahir.
Dari dua persyaratan, yang terakhir adalah yang paling penting. Setelah semua, bahkan di Wildlands, pembudidaya Naschensol tidak jarang. Itu terutama terjadi karena ahli nujum yang kuat bisa membuat obat jiwa yang memberi mereka keuntungan lebih dari pembudidaya jiwa. Bagi mereka, itu jauh lebih mudah untuk ditembus dari formasi inti ke tahap Naschensol. Oleh karena itu, prasyarat yang paling sulit adalah mendapatkan kualifikasi pencalonan. Bagaimana kamu mendapatkan kualifikasi pencalonan? Tanya Zhou Yixing. Tampak sangat serius, jantungnya berdebar kencang di depan. Masalah kaisar yang memilih penggantinya adalah yang monumental untuk semua Wildlands, sehingga bahkan Zhou Yixing, meskipun tidak memiliki dasar budidaya Naschensol saat ini, masih berpikir untuk mencoba bergabung dengan kompetisi. Bai Xiaochun duduk di sana mendengarkan dengan penuh pertimbangan ketika dua pembudidaya jiwa menjelaskan semua yang mereka tahu. Pengetahuan, masalah itu bukan rahasia. Untuk mendapatkan kualifikasi pencalonan, kata salah satu penanam jiwa, kamu harus menjadi ahli nujum. Yang paling penting, kamu harus melakukan setidaknya peningkatan roh 5 kali lipat pada Naschensol kamu. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan kualifikasi pencalonan. Gitu Zhou Yixing mendengar penjelasan ini, terjatuh. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Peningkatan semangat Naschensol adalah keterampilan tingkat tinggi, legendaris bahkan di kalangan nekromancer. Memang benar bahwa melakukan hal seperti itu dapat mengarah pada kemajuan kultivasi cepat yang eksplosif, dan juga kekuatan yang luar biasa. Tapi sangat sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan peningkatan 5 kali lipat itu kematian mati. Mata Bai Xiaochun berkilau cerah. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Gagasan untuk melakukan peningkatan semangat pada Naschensol sendiri tidak akan terbayangkan, dan juga sangat sulit. Peningkatan, selalu ada peningkatan semangat, dan probabilitas itu akan meningkat setiap peningkatan dari yang pertama ke yang kelima. Jika peningkatan pada item magis gagal, maka item itu akan membebani. Tapi jika peningkatan pada Naschensol sendiri gagal maka mungkin, hasilnya akan sama. Kegagalan yang mengarah pada Naschensol seseorang akan mengakibatkan dilenyapkan dari keberadaan. Tidak banyak orang yang berani melakukan hal seperti itu. Bai Xiaochun terkejut, dan pada saat yang sama, menyadari mengapa wajah Zhou Yixing telah kehabisan darah. Jelas satu-satunya orang yang akan melakukan upaya seperti itu akan sangat percaya diri atau benar-benar gila. Itu jelas persyaratannya, kata penanam jiwa. Bahkan masih, kesempatan untuk menjadi penerus Kaisar Neraka telah membuat banyak ahli jiwa Naschen bersiap untuk bersaing. Jangan lupa bahwa di Ark Emperor City, ada batu prasasti misterius yang datang dari Underworld River itu sendiri. Seharusnya, bisa masuk jika ada orang di Wildlands mendekati persyaratan dua prasyarat, dan kemudian akan mengenal nama mereka di depan umum, menunjukkan berapa banyak peningkatan semangat yang telah dilakukan pada Naschensol mereka. Daftar nama pada prasasti batu itu ada di tempat terbuka untuk dilihat semua orang. Aku mendengar bahwa nama 7 atau 8 ahli Naschensol yang dipilih sudah ada di sana. Setelah siklus 60 tahun berlalu, siapapun yang menempati tempat pertama pada prasasti batu itu akan menjadi penerus Kaisar Neraka. Titik. Setelah mengetahui informasi berikutnya, ambisi Zhou Yixing langsung hancur. Semuanya tampak benar gila. Semangat untuk melakukan 5 peningkatan semangat pada Naschensolnya sepertinya lebih seperti mencoba bermain ayam dengan kematian 5 kali berturut-turut. Di sisi lain, Bai Xiaochun berkedip dan berkata, peningkatan semangat 5 kali lipat pada Naschensol kamu. Tidak terlalu sulit. Petik 2. Tidak terlalu sulit. Seru Zhou Yixing, membocorkan Bai Xiaochun dengan mata lebar, menjelaskan tentang melupakan saat ini. Sekarang, Zhou Yixing yakin bahwa tidak mungkin dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini, dan kegembiraannya dari sebelumnya mulai berkurang. Bahkan jika kamu berpikir peningkatan roh 5 kali lipat tidak sulit, katanya dengan tajam, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua yang harus kamu lakukan untuk tetap di tempat satu adalah itu? Naschensol yang dipilih pasti akan bertarung dengan orang terakhir. Peningkatan semangat 5 kali lipat hanyalah awal. Jika Anda ingin masuk ke tempat pertama dan tinggal di sana, kamu mungkin harus melakukan lebih banyak peningkatan semangat dari itu. Ketika saatnya tiba, mengetahui fakta bahwa semua yang terpilih dalam kompetisi akan datang dari organisasi dan kelompok yang kuat. 5 pasti tidak akan menjadi batasnya. Aku yakin kita akan melihat 7 atau bahkan 8 peningkatan. Kamu tahu, bahkan ada legenda bahwa jika kamu bisa meningkatkan semangat 15 kali lipat pada Naschensolmu, kamu bisa menembus ke tahap pertengahan Naschensol.
18 kali lipat akan membawa kamu ke tahap Naschen Soul akhir. Peningkatan 20 kali lipat adalah lingkaran besar. Mungkin bahkan tidak perlu menyebutkan ranah legendaris dari roh 21 kali lipat yang meningkatkan Naschen Soul, yang dijamin akan mendorong kamu ke alam dewa. Tapi siapa yang mungkin berani mencoba hal seperti itu? Pada titik ini dia menyadari bahwa dia baru saja berbicara sedikit dengan terburu-buru, dan jantungnya mulai berdebar. Khawatir bahwa dia mungkin telah mendorong batas terlalu jauh, dia berkata, ini pasti jalan buntu. Secara harfiah. Selain itu, jika kamu ingin menyatu dengan surga dan bumi dan mencapai Deva Realm, kamu juga dapat menggunakan 15 kali lipat item sihir yang meningkatkan semangat. Meskipun selalu ada kemungkinan kegagalan menggunakan metode itu, masih jauh lebih stabil untuk diambil. Sebuah kedipan cahaya yang tak terlihat mengalir melalui mata Bai Xiaochun saat dia tiba-tiba memahami lebih dalam tentang bagaimana ahli Nujumion Wildlander menjadi dewa. Untuk satu hal, itu ada hubungannya dengan peringkat ahli Nujum yang dimaksud. Persyaratan. Persyaratan untuk membuat terobosan kultivasi dengan cara seperti itu adalah untuk meningkatkan semangat 15 kali lipat pada item magis, dan untuk menyatu dengan surga dan bumi. Dan hanya ahli Nujum surgawi yang bisa menyulap nyala api 15. Sepertinya segala sesuatu di Wildlands ada hubungannya dengan ahli Nujum. Necromancer dapat mengembangkan kultivasi mereka dengan melakukan peningkatan roh pada jiwa mereka yang baru lahir. Namun, itu adalah jalan di mana satu langkah dapat mengarah ke surga, tapi salah langkah bisa mengarah ke dunia 9 bawah kata. Hidup atau mati akan ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setidaknya begitulah bagi kebanyakan orang. Adapun Bai Xiaochun, jantungnya sudah kencang saat melihat wajan penyu dan kemampuan meningkatkan semangatnya. Jika aku pernah mencapai tahap Naschen Soul suatu hari maka mungkin aku bisa menggunakan kura-kura wajan aku untuk memajukan basis kultivasi aku dengan cepat. Bahkan tidak mungkin menjadi dewa. Tentu saja, dia tahu bahwa masalah seperti itu adalah untuk masa depan yang jauh. Saat ini, hal yang paling penting adalah kembali ke tembok besar, dan juga mendapatkan lebih banyak jiwa dewa. Dia sudah membentuk 3 klon jiwa dewa, yang berarti bahwa dia tidak bisa mencapai terobosan kultivasi dengan jiwa binatang buas lagi. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah menemukan jiwa dewa jenis logam dan bumi. Semakin dia berpikir jiwa-jiwa dewa, semakin dia gelisah. Pada titik ini, 2 penggarap jiwa telah menyelesaikan semua penjelasan mereka. Melihat Bai Xiaochun dengan mata memohon, mereka menggenggam tangan dan melihatnya. Yang mulia, seluruh alam liar terguncang oleh masalah baru-baru ini. Apakah itu para pangeran di kota besar, atau yang dipilih dari kota-kota raja, atau klan ahli Nujum, mereka semua sudah gila. Mereka menggunakan setiap metode yang dapat mereka pikirkan untuk memperjuangkan kesempatan untuk menjadi penerus neraka. Itu sama di kota hantu raksasa. Tidak hanya kota itu sendiri yang menuntut pengobatan jiwa dalam jumlah besar, 3 klan ahli Nujum besar juga melakukan hal yang sama dengan harapan meningkatkan basis budidaya anggota klan mereka. Karena itu, pajak telah sangat tinggi baru-baru ini. Faktanya, pesanan hanya turun baru-baru ini bahwa memenuhi persyaratan obat jiwa kami lebih dari 2 kali lipat. Suku Black Mountain kami benar-benar tidak dapat memenuhi persyaratan, jadi kami tidak punya pilihan selain mencoba cara lain untuk membayar. Semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak penanam jiwa suku Black Mountain tenggelam dalam keputusasaan. Grandmaster Bai, kami mohon kamu untuk membantu kami. Jika kamu meramu 500 porsi obat jiwa tingkat rendah untuk kami, akan lebih dari membayar pagoda penimbunan jiwa sebagai dapat kami. Kedua pembudidaya jiwa itu menggenggam tangan dan dalam-dalam, lalu salah satu dari mereka menarik perhatian dari pakaiannya dan dengan perhatiannya ke arah Bai Xiaochun. Kabut abu-abu berdenyut keluar dari pagoda kecil, benar-benar mengelilinginya dan sulit untuk dilihat dengan jelas. Pada saat yang sama itu memancarkan perasaan kuno, seolah-olah itu sudah ada sejak zaman purba. Pagoda 5 tingkat semuanya terintegrasi dengan lancar, menjadi lebih mirip menara kerucut daripada pagoda tradisional. Bahkan yang lebih mengejutkan bagi Bai Xiaochun, dia bisa merasakan kekuatan sihir di dalamnya, sesuatu yang sangat mirip dengan tas yang dipegang. Pagoda penimbunan jiwa, gumamnya pada dirinya sendiri. Meskipun dia belum pernah melihat pagoda di jiwa sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa ini adalah item yang digunakan di Wildlands untuk mengumpulkan dan menahan penendam. 1. Jika kamu memasukkan jiwa-jiwa pendendam ke dalam kantung berisi, mereka perlahan-lahan akan memburuk dengan cara yang sama seperti makanan akan membusuk jika dibiarkan di tempat terbuka.
Hanya pagoda penimbun jiwa legendaris yang bisa membuat jiwa dendam segar tanpa batas. Saat Bai Xiaochun memeriksa pagoda penimbunan jiwa, Zhou Yixing memandang dengan iri. Meskipun pagoda jiwa tidak benar-benar langka, mereka masih sangat berharga, dan sangat dihargai oleh para ahli nujum. Adapun pagoda khusus ini, dibuat dengan sangat baik, dan sangat tua. Meskipun pagoda penimbunan jiwa berlantai 5 mungkin bukan sesuatu yang luar biasa bagi nekromancer yang sangat kuat, bagi nekromancer biasa, mereka seperti permata yang berharga. Namun, bagi Bai Xiaochun, sepertinya lebih dari sekantong pegang. Apa yang menakjubkan tentang itu? Zhou Yixing menggerutu dalam hati. Aku punya satu sebelumnya juga. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit iri. Pagoda pada jiwa sebelumnya, yang telah diberikan kepadanya oleh patriark klannya, hanya memiliki 3 cerita. Sayangnya, setelah terluka oleh Bai Xiaochun di labirin, ia telah bertemu musuh kuat lainnya, dan dalam pertarungan yang dihasilkan, pagoda telah melawan. Saat Zhou Yixing merasa iri, Bai Xiaochun memandangi pagoda penampung jiwa itu dengan serius. Lalu, tampak bersinar seolah-olah dengan kilat. Sekarang aku mengerti mengapa aku terus gagal menyulap nyala berwarna 11. Karakter Cina yang aku terjemahkan sebagai menimbun adalah sama dengan karakter dalam tas memegang. Jadi itu juga bisa menjadi jiwa memegang pagoda. Atau sebaliknya, kamu dapat mengubah tugas memegang ke tas menimbun.